Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya akan membacakan ada beberapa kesaksian yang perlu saya sampaikan supaya kita semua mendapatkan kekuatan. Kesaksian yang pertama datang dari Arin dari Malaysia. Saya bacakan. Shalom Pak Lukas, hari ini saya mau bayar kesaksian mengenai praktek afirmasi. Saya sangat bersyukur betapa luar biasanya Bapak Yahweh di dalam hidup saya. 3 minggu yang lalu saya mengalami mujizat yang tak terduga. Ceritanya begini, selama puluhan tahun, tanah warisan dari nenek buyut saya dipegang oleh paman saya beserta suratnya, serta kemudian ada adik ipar saya menyuruh ibu saya untuk menanyakan tanah tersebut ke paman saya, yaitu saudara. Setelah saya mendengarnya, saya bawa dalam doa dan afirmasi. Masa ibu saya bertanya soal tanah kepada saudara saya? Mereka ada kebisingan sikit dan kemudian dengan rendah hati saudara saya menyerahkan tanah tersebut kepada ibu saya tanpa ada perkelahian maupun ganti rugi uang pajak yang selama ini saudara saya bayar. Dan sekarang tanah itu dikembalikan kepada ibu saya beserta dengan surat-suratnya. Puji Bapak Yahweh. Nah, ini ada lampirannya, tapi saya belum sempat untuk memasukkannya. Sungguh saya tak sangka mujizatnya, kalau dilogikakan mustahil boleh kembali tanah itu. Sekian kesaksian dari saya. Lain hari saya pasti bersaksi mengenai kuasa Bapak Yahweh yang lebih dahsyat lagi. Haleluya, amin. Kesaksian yang kedua adalah dari Maria Nakota dari Pulau Seram. Pulau Seram itu Ambon ya. Shalom, selamat pagi Pak Lukas. Saya mau kasih kesaksian betapa dahsyatnya kuasa di dalam nama Bapak Yahweh. Kemarin pagi, waktu kami sekeluarga sedang mengikuti ibadah minggu streaming di channel Kehilat Aleph Tao, waktu itu masih puji-pujian. Tiba-tiba papa saya, ingin ke WC untuk BAB. Tetapi tidak bisa keluar-keluar sampai perutnya melilit kesakitan. Akhirnya papa keluar dari WC menuju ke meja makan. Saya melihat papa begitu menahan rasa sakit di meja makan akibat perut melilit sampai badannya keluar keringat banyak sekali. Saya segera mengelap keringat di punggung papa yang sebesar-besar jagung. Lalu saya teringat akan pengajaran-pengajaran Pak Lukas lewat channel Lukas Sutrisno di YouTube yang selama ini kami dengar. Tanpa buang waktu lagi, saat itu juga saya dan Papa langsung berdoa dengan iman. Saya tumpang tangan dan katakan ke perut Papa, "Hai perut, oleh kuasa bilur-bilur Yesua sembuh. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Yahweh Rafa, amin." Puji Bapak Yahweh, detik itu juga sakit melilit perut Papa sembuh. Papa langsung ke WC dan BAB pun lancar sekali tanpa rasa sakit. Papa keluar dari WC dengan perut yang plong, lega, sehingga akhirnya dapat lanjut mengikuti ibadah streaming lagi sampai selesai. Bapak Yahweh sungguh dahsyat, haleluya. Kemudian kesaksian yang ketiga dari Linda,
dari Riau. Shalom Aleichem Papi Lukas. Linda mau beri kesaksian melalui hukum Loa. Yang pertama, di tahun 2020, saya pernah menulis dengan kata-kata, terima kasih Bapak, saya sudah memiliki motor baru. Lalu saya ceritakan kepada almarhum suami, impian saya, dan beliau mengiyakan rencana mau kredit saja sarannya. Waktu itu kami hanya punya 6 juta saja. Dan karena adiknya almarhum suami dengar, dia suruh lunasin saja. Lalu suami juga oke, akhirnya hanya berjarak 3 bulan, tepatnya bulan 11 tahun 2020, kami memiliki motor baru, yaitu Yamaha X-Ride. Yang kedua, dan ini Loa saya yang kedua, saya tulis tahun 2021. Terima kasih Bapak Yahweh, mertua saya sudah bertobat. Tak lama setelah suami saya meninggal, selang 17 hari, beliau menyusul almarhum suami saya. Dan sebelum meninggal sempat menyuruh saya pulang ke rumahnya, tapi anak-anak tetap menolak kami. Maaf Papi Lukas, alasan saya tulis Loa untuk pertobatan almarhum mertua, karena saya sudah tidak tahan ditindas terus. Dan mertua menyuruh cerai anaknya, dengan saya juga mengusir saya. Atas perbuatan mertua saya, selalu berdoa untuk mengampuni dan tidak membalas. Mengalah demi perkawinan saya dengan almarhum suami, tepatnya bulan 9 tanggal 9. Suami saya meninggal, disitulah mertua minta maaf dan menyuruh melupakan segalanya. Saya bilang, iya Pak, Linda sudah mengampuni Papa kok. Nah, di waktu itu juga, mertua sampai 3 kali pesan agar Linda pulang ke rumahnya, tapi anak-anaknya menolak kami. Saya tetap mengampuni keluarga suami, walaupun harta suami saya dirampas, saya tidak membalasnya. Demikian kesaksian tentang Loa. Puji Bapak Yahweh atas kasih-Nya yang luar biasa. Loa betul-betul mantap sekali. Saya juga minta maaf karena saya belum pernah menyampaikan kesaksian ini. Saya juga minta maaf Papi, buku tulis tentang Loa kebuang karena kami pindah rumah. Atas perhatiannya Linda ucapkan terima kasih banyak. Dan Bapak Yahweh melindungi pelayanan Papi Lukas. Ini adalah kesaksian yang ketiga. Sekarang yang keempat. Kesaksian Emil dari Ambon. Shalom Papi, saya Emil mau bersaksi tentang kedahsyatan hukum Loa. Puji Bapak Yahweh, sekarang saya ada punya pekerjaan baru. Saya berhenti bekerja sejak tahun 2020 kemarin karena dampak COVID. Saya sudah mendaftar tes kerja beberapa kali, dan saya juga sudah mempraktekkan hukum Loa, tetapi belum berhasil. Saya menyadari kesalahan saya saat menggunakan hukum Loa pada waktu itu, yaitu saya belum bisa menjaga hati dan pikiran tetap positif. Saya sering terpengaruh dengan perkataan orang yang negatif, sehingga muncul energi negatif, dan energi yang ada di dalam diri saya pun ikut negatif. Saya pun mulai belajar menggunakan jurus yang Papi Lukas ajarkan, yaitu jurus EGP, terhadap setiap perkataan orang yang negatif. Dan jika saya terpengaruh, maka saya segera sadar dan tarik nafas panjang, tahan sebentar dan hembuskan beberapa kali dan EGP lagi.
Dan jika ada perkataan orang yang mengandung kutuk pada saya, maka saya segera mengembalikannya kepada pemiliknya. Saya melakukan afirmasi dengan mengatakan, terima kasih Bapak Yahweh, sekarang saya sudah punya pekerjaan, sekarang saya sudah punya penghasilan, pekerjaanku mudah dan menyenangkan. Afirmasi ini setiap sebelum tidur dan setelah bangun tidur, dan ketika saya teringat maka saya mengatakan dengan perasaan penuh syukur. Akhirnya di pertengahan November tahun 2022, ada lowongan kerja yang saya lihat di Instagram, lalu saya mendaftar dan mengikuti tes SKB dan SKD di tanggal 6 Januari 2023 dan psikotes di tanggal 7 Januari. Ketiga tes ini secara online. Puji Bapak Yahweh, saya bisa lulus tes SKD dan SKB dan psikotes. Tinggal tunggu wawancara saja, tapi belum tahu kapan waktunya. Pada awal bulan Februari tahun 2023, saya mendengar khotbah Papi dengan judul Vibrasi Pikiranmu Terbaca di Alam Semesta. Di akhir khotbah, Papi ada mendoakan khusus untuk orang yang berulang tahun di bulan Februari. Doanya mendapatkan kado istimewa dari Bapak Yahweh. Saya sangat bersemangat mendengarnya dan saya mengaminkannya karena saya ulang tahun di bulan Februari dan kado istimewa itu benar-benar diterima. Pas tanggal 9 Februari saya mendapatkan panggilan wawancara di ulang tahun saya dan menandatangani perjanjian kerja. Dan saya akan mengikuti training di bulan Maret April dan akan bekerja di bulan Mei. Saya sangat bersyukur Bapak Yahweh sudah memberikan saya pekerjaan yang baik. Dan terima kasih kepada Papi Lukas yang sudah mengajarkan hukum Loa, ciptaan Bapak Yahweh. Sekian kesaksian saya, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Nah, inilah kesaksian-kesaksian yang sudah saya bacakan, dan mungkin bagi saudara yang saat ini sedang belajar hukum Loa maupun mencoba, jangan pernah putus asa. Karena hukum Loa itu pasti ada jawaban. Hanya kita tinggal di dimensi waktu. Semakin cepat, semakin baik. Dan cepat lambatnya adalah tergantung bagaimana vibrasi pikiran kita. Semakin kuat, Bapak Yahweh pasti akan semakin mempercepat apa yang menjadi misi, visi, impian kita. Pasti terwujud semuanya. Inilah kesaksian dari beberapa teman-teman kita. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Saudara Jameson. Silakan. Oke, baik, shalom saudara. Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar sedikit tentang yang namanya Caleb, saudara. Ya, Caleb ini seorang tokoh yang berperan di dalam peristiwa perjalanan bangsa Israel. Tetapi tokoh yang bernama Caleb ini jarang dikupas. Ya, tapi kalau Yosua itu sering dikupas, orang sering dengar. Tapi kalau Caleb ini agak asing, saudara ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang Caleb, ada banyak hal yang dapat kita teladani dari seorang Caleb, saudara. Ya. Nah, malam hari ini saya beri judul tentang khotbah ini adalah mengenal tentang Caleb atau Kaleb, saudara. Ada beberapa poin yang
kita harus belajar dari kehidupan seorang Kaleb. Yang pertama, dari namanya sendiri. Dari namanya sendiri, Kaleb itu artinya anjing, saudara. Ya nggak usah kenceng-kenceng brisku. Terus ngomong anjing terus ngadepnya ke saya gitu ya. Pelan aja. Ya, jadi Kaleb itu anjing, saudara. Ya. Nah, karena namanya anjing, orang jadi banyak nggak suka pakai nama Kaleb. Betul nggak? Ya, tapi orang-orang Kristen yang nggak tahu juga banyak yang pakai sih namanya. Namanya siapa? Kaleb gitu. Tapi mungkin begitu tahu namanya anjing begitu, waduh kok anakku namanya anjing ya gitu ya. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ketahui tentang Kaleb ini, saudara. Dari namanya setia. Anjing itu punya sifat setia, saudara. Bahkan sudah diteliti bahwa kesetiaan seekor anjing itu melebihi binatang-binatang yang lain, saudara. Nah, hal ini mengajarkan apa sih sama kita? Tuhan akan pakai siapapun, saudara, tidak peduli saudara itu dari kasta apa, saudara itu suku apa, ya, seberapa mungkin saudara bukan dari orang kaya, keturunan ringan, no. Tapi Tuhan mau pakai saudara kalau saudara itu punya sifat yang setia. Karena Tuhan itu akan selalu mau pakai orang yang mau, bukan orang yang mampu. Kaleb itu dari suku Yehuda, saudara. Kita tahu suku Yehuda itu adalah salah satu suku dari bangsa Israel yang jago berperang memang. Selain jago berperang, suku orang-orang dari suku Yehuda itu terkenal memang pemberani luar biasa. Beda dengan orang yang dari suku Manase, seperti Gideon. Makanya kalau saudara baca tentang Gideon itu waktu dipakai oleh Bapak Yahweh, dipilih untuk jadi panglima perang. Apakah dia dalam kondisi orang yang berani, gagah berani? Enggak. Gideon itu seorang penakut. Makanya dikatakan di situ dia tuh sampai minta 3 kali tanda dari Bapak Yahweh. Ya, kenapa? Karena dia itu penakut. Tapi beda dengan Kaleb ini, saudara. Kaleb itu artinya anjing. Nah, anjing itu punya sikap yang setia. Jadi kalau saudara di sini ada yang namanya bejo, saudara harus bangga. Karena saudara itu adalah orang yang beruntung. Kalau ada yang namanya Sugiarto, saudara harus bangga. Kenapa? Sugih harta. Ya, amin. Ya, ada yang namanya di sini Sugiharto? Ada? Pak, Pak Harto ya. Oh, nama lengkapnya Sugiharto ya, Pak? Oh, cuma Harto gitu ya. Suharto. Nah, saya nggak tahu itu Suharto artinya apa ya. Oh, harta yang baik, Suharto. Nah, berarti harus bangga tuh, Pak. Ya, Pak Harto ini berarti memang benar-benar limited edition. Ya, dia harta yang baik harus dilestarikan, saudara. Ya. Oke, itu hal yang pertama. Tuhan akan memakai kita kalau kita punya hati yang setia. Ada banyak orang merasa dia punya kekuatan, dia punya kemampuan. Ada orang yang merasa dia bisa pelayanan karena dia punya kepintaran. Tapi ingat, itu tidak membanggakan hati Tuhan. Ya. Percuma saudara bisa mimpin pujian hebat di sini, saudara bisa main musik di sini, kalau engkau enggak punya hati yang setia. Nanti gara-gara diputusin pacarnya, bolos enggak mau pelayanan. Ya, saya off dulu. Kenapa? Saya enggak tahan lihat doi saya duduk sama orang lain. Sakit hati ini. Gitu ya. Nah, ini salah satu kategori yang perlu dipertanyakan. Orang kayak gitu tuh setia enggak kira-kira? Tuhan mau orang yang setia. Amin. Kemudian yang kedua, dari kehidupan seorang Kaleb, saudara, itu mengajarkan. Ingat pada saat itu orang Israel suatu saat dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan,
mereka sampai di Padang Haran, saudara. Ya, Padang Gurun Haran. Dan Tuhan menyuruh Mose untuk mengirim 12 pengintai itu ke Negev. Ya, ke Padang Gurun Negev. Kenapa Padang Gurun Negev? Kalau saudara perhatikan, Padang Gurun Negev itu padang gurun yang daerah teritorialnya itu lebih tinggi dari yang lain. Ya, kalau saudara kemarin ke Israel, itu kemarin Padang Gurun Yudea ya. Padang Gurun Negev itu tinggi. Nah, kalau saudara yang pernah pergi ke Israel tahun 2020, saudara akan diajak off-road di Padang Gurun Negev, itu memang tinggi, saudara. Tinggi. Makanya cocok kalau dibuat tempat untuk mengintai. Iya. Nah, di situ diceritakan bahwa ketika 12 pengintai itu pulang, kita semua tahu, yang 10 ngomong apa? Gak bisa, memang tempatnya melimpah susu dan madu, tetapi orangnya gede-gede, kita pasti akan dimakan oleh mereka. Hanya pada saat itu diceritakan oleh kitab suci, hanya Kaleb. Tidak diceritakan Yosua, tapi yang di situ yang coba saudara perhatikan di dalam Bilangan 13. Di situ hanya Kaleb yang maju untuk menenangkan hati bangsa Israel. 27 sampai 29. 30. Hanya Kaleb ngomong sama orang Israel, kita akan masuk ke tanah Kanaan dan kita akan mampu mengalahkan mereka. Nah, saudara, saya kasih tahu nih, kebanyakan orang biasanya kalau suara mayoritas itu dianggap lebih benar. Betul ya? Suara mayoritas dianggap lebih benar. Saudara tahu nggak? Kita ini dianggap bodoh oleh orang-orang Kristen di sana. Ketika orang ada jemaat yang tadinya ada orang yang mau menerima Bapak Yahweh, kemudian dia tanya sama pendeta A yang tidak mengenal nama Bapak Yahweh, dia tanya sama pendeta B, pendeta C, dia bandingin siapa nih yang lebih banyak ini. Kemudian pendeta yang menolak nama Bapak Yahweh ngomong, kamu kok goblok mau ngikutin Pak Lukas. Dan orang itu mulai berpikir, oh iya ya, pendeta besar aja itu yang banyak jemaatnya, dia bilang nama Yahweh salah. Pendeta itu yang banyak gerejanya ngomong nama Yahweh nggak benar. Sama saja panggil si A, mau panggil Yahweh panggil si A, sama saja. Dan orang itu hatinya mulai bimbang, saudara. Wah ya jangan-jangan nggak benar tuh nama Yahweh pengajaran itu, sesat itu Pak Lukas. Dan orang itu jadi batal. Kenapa? Karena dia selalu melihat mayoritas suara terbanyak. Saya mau kasih tahu, kebenaran itu bukan karena mayoritas suara terbanyak. Kebenaran adalah jika itu berasal dari firman Tuhan. Ya. 190 dari 100 orang 99 ngomong salah, tapi kalau firman Tuhan yang nulis benar, maka itu benar. Amin saudara. Jadi itu yang harus jadi kita pegang gitu loh. Ya kebenaran itu bukan apa kata orang, bukan apa kata pendeta besar, bukan apa kata pendeta terkenal. Saudara tahu sebenarnya orang-orang di luar sana, orang-orang Kristen di luar sana itu digoblokin sama pendeta-pendeta terkenal yang cuma cari duit. Kemarin saya pulang dari pelayanan dari Balikpapan, saudara. Ya, waktu selesai ibadah kami ngobrol-ngobrol sebentar dan ada seorang pemuda, dia datang sama saya, dia tanya, Pak, saya waktu itu saya menyampaikan tentang kenapa sih kok kita harus ngotot panggil nama Yesua, bukan nama Jesus, bukan nama Yesus. Saya jelaskan di situ semua. Kenapa kita harus kembali ke pola akar Ibrani? Saya jelaskan semua di situ. Nah, kemudian ada sesuatu yang mengganjal, saudara. Pemuda ini sebenarnya dulu adalah teman pelayanan dari
gembala yang sedang melayani di Balikpapan. Dan orang ini adalah sebenarnya orang yang sangat potensial, bukan orang sembarangan. Iya. Tetapi sempat waktu beberapa tahun yang lalu sempat pencar ceritanya, pisah. Dan orang ini karena tidak tergembalakan dengan baik, dia kembali kepada menyembah nama si A. Saudara tahu alasannya apa? Dia cerita, Pak, besok tanggal 5 ini kami akan bikin gereja. Dan itu digembalakan oleh pendeta yang besar, pendeta terkenal. Dia kalau KKR sampai 20.000 orang datang. Ini pendeta besar, Pak. Tapi setelah Bapak tadi sampaikan tentang nama Yesua, saya terus terang ini jadi perang batin buat saya, dia bilang gitu. Saya langsung, dan dia ngomong, dia adalah salah satu orang yang ditunjuk menjadi orang penting di gereja yang akan dibentuk itu, saudara. Dan pendetanya ngomong, sudah, enggak apa-apa, enggak usah panggil nama si A, tapi jangan juga panggil nama Yahweh. Cukup Tuhan. Saya ngomong gini sama mereka, saya ngomong gini sama dia, kamu tahu enggak? Kamu digoblokin kamu. Kamu tahu enggak? Kamu tahu enggak? Itu pelecehan dalam dunia rohani. Saya ngomong begini, saudara. Kamu, ya, kamu rela enggak? Kamu punya istri, ya, kamu punya istri, kamu sedang bermesraan dengan istrimu di dalam kamar, tiba-tiba ada orang lain masuk ke dalam kamarmu dan istrimu terima, ya ini juga sama. Mau si A, si B juga sama. Bisa kamu terima? Saya bilang gitu. Ya enggak bisa, Pak. Ya sama. Jangan cuma ngomong yang penting Tuhan tahu hati kita. Ngomong goblok kamu kalau kamu sampai mau, saya bilang gitu. Saya ngomong, langsung saya potong pembicaraan. Oke, kamu enggak perlu cerita. Saya jelaskan semua. Sekarang kamu kembali bangun kerajaan Bapak Yahweh di tempat ini, saya bilang gitu. Jangan main-main, saya bilang gitu. Saudara tahu, saya cuma ngomong seperti itu. Saya bilang, kalau kamu membelani pekerjaan Bapak Yahweh, nanti lihat, saya bilang gitu. Ya, kamu jangan pikir kamu nanti ikut menggembalakan di pendeta yang panggil nama si A itu Tuhan berkati kamu. Jangan mikir kayak gitu. Tak kasih tahu, kamu sekarang harus segera ambil keputusan. Balik, dukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, saya bilang gitu. Nanti kamu lihat, Tuhan akan sertai kamu dengan kuasa yang dahsyat. Kalau mereka saja manggil nama si A, bisa Tuhan berkati, apalagi kita sudah panggil nama Bapak Yahweh. Saya bilang, iya Pak, kami memang merindukan gereja di sana. Dia sebutkan salah satu gereja yang gede. Saya bilang, kamu kepengen gitu, tak kasih tahu. Kamu melayani Bapak Yahweh, kamu setia, Tuhan bisa bikin lebih gede dari yang kamu pikirkan. Saya bilang gitu. Dan setelah kejadian itu sudah kami pulang, kami berpisah. Dia masih WhatsApp saya ternyata. Dia WhatsApp, dia ngomong, Pak, saya tadi, dia pertama dikirimin lagu, dia ingat apa yang saya katakan terus kemudian dia ingat lagu itu, begitu saudara. Dia bilang, saya waktu pulang tadi di sepanjang perjalanan naik motor saya nangis terus, dia bilang gitu. Gitu. Saya terus terang kenapa kok kami itu sempat mau diajak oleh pendeta itu untuk bangun gereja. Karena waktu dia berdoa, kami merasakan hadirat Tuhan, dia bilang begitu. Dan itu yang kami butuhkan, kami haus. Saya ngomong, kalau cuma masalah itu, kamu enggak usah panggil nama Yahweh. Kamu ikut agama yang lain, bisa bikin nangis-nangis kayak gitu. Gitu. Saya bilang hati-hati loh. Ukurannya itu bukan cuma supaya kita datang ibadah, terus kita bisa nangis-nangis. Bukan itu. Setan juga bisa bikin kayak gitu, saudara. Akhirnya dari WhatsApp itu, pembicaraan itu, dia ambil keputusan untuk, dia ngomong, iya Pak. Sekarang dia menyatakan diri. Sekarang saya mau kembali, saya mau bangkit buat Bapak Yahweh. Bagus, saya bilang gitu. Ya. Padahal besok tanggal 5 Maret ini saudara, dia harus
mendukung. Tapi puji Bapak Yahweh, tidak ada hal yang mustahil. Amin. Kalau Tuhan masih mau selamatkan jiwa, di detik-detik terakhir Tuhan bisa rubah keadaan itu. Amin. Ya, jadi saya ngomong bagus. Kamu yang setia, mulai sekarang jangan panggil nama Yesus lagi. Ya, kamu sudah tahu kan kebenarannya. Iya Pak, saya mau setia sekarang. Gitu. Ya. Nah, saudara, kembali apa yang dapat kita pelajari? Jadi kebenaran itu bukan karena mayoritas suara terbanyak. Ya. Saudara tahu ketika 10 pengintai itu datang, dia ngomong yang kayak gitu. Itu membuat hati orang Israel langsung jadi down, saudara. Wah, mereka nangis-nangis. Saya berpikir, orang Israel ini memang bebal hatinya, saudara. Dia sebelum peristiwa itu, dia itu sebenarnya sudah dapat dan melihat penyertaan Bapak Yahweh itu secara kasat mata loh. Ya kan? Semenjak mereka menyeberang dari Laut Merah, itu mereka sudah bisa lihat bagaimana tangan Tuhan membuat Laut Merah itu terbelah menjadi 12. Harusnya mereka lihat. Nah, ini menjadi mengingatkan kita gitu loh. Saudara percaya enggak? Saudara menyadari atau tidak bahwa sebenarnya sepanjang hari Tuhan itu membuat mujizat buat saudara. Amin. Tapi seringkali orang-orang Israel ini sampai pada titik itu pun begitu diceritain kayak gitu langsung nangis. Padahal untuk mereka ke tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu kan disuruh Bapak Yahweh toh. Betul kan? Berarti kalau Bapak Yahweh yang nyuruh, pasti Bapak Yahweh sertai. Kan gitu harus pikirannya. Iya kan? Harusnya berpikir logiknya tuh begitu. Wong aku dari kapan? Oh iya, saya percaya pasti bisa masuk. Wong sebelum-sebelumnya Tuhan sertai saya. Saya kasih tahu saudara, mungkin saudara punya impian. Mungkin saudara punya goal tersendiri. Dan satu saat saudara cerita sama orang terdekat saudara. Tapi saudara bukan jadi kuat, tambah jadi down. Kenapa? Biasanya nih saya kasih tahu, orang-orang dekat saudara itu justru akan membuat lemah kita. Alah, kon iki cerita apa? Wis gak usah dhuwur-dhuwur. Sing penting bersyukur aja. Wis, sekarang itu kita tuh harus nerimo. Kondisi kayak gini, kita bersyukur, kita bisa bertahan, itu wis apik. Orang-orang yang kayak gini, itu juga bisa jadi toxic. Dan saudara pindah lagi ke orang lain. Saudara share, aku pingin punya ini, aku pingin punya itu. Orang yang sama juga ngomong, aduh modelmu koyong ini. Wis gak usah lah, gak usah mikir terlalu tinggi. Dan saudara mulai berpikir, ini kok sudah 2 orang ya yang ngomong kayak gini. Kemudian saudara share lagi. Mungkin itu teman pelayanan saudara. Doain ya, saya pengen punya usaha ini. Teman pelayanan saudara ngomong gini, wah kamu itu ketokannya terlalu muluk-muluk kamu. Gitu. Wis kita itu sementing sekarang ngoco, berpadan dengan apa yang ada. Wah kelihatannya rohani ya. Berpadan dengan apa yang ada. Kita itu apalagi kalau ada pengajaran yang ngomong gini saudara. Pendetanya ngomong gini, kalau kita hidup, kita itu harus menderita buat Kristus. Ya, tapi pendetanya kayak rayang ngojoi jemaatnya, jangan lupa persembahan. Nek iso sing akeh. Tapi jemaatnya itu hidupnya disuruh menderita. Itu ada pengajaran kayak gitu. Jahat enggak itu saudara? Peres dombanya, ya, peres dombanya, tapi dombanya enggak dikasih makan yang benar. Ya. Ketika orang mulai mendengar 1 orang, 2 orang, 3 orang, kok ngomong yang sama ya? Oh iya ya, mungkin keinginanku ini terlalu tinggi. Terus akhirnya saudara menurunkan. Ya wes lah, buka usaha kecil-kecilan. Wes, sudahlah. Yang penting
bisa makan. Saudara, saya sampaikan kepada saudara, kalau saudara punya usaha, kalau saudara punya bisnis, jangan cuma berhenti pada posisi yang penting bisa makan. Ya. Tapi saudara harus berpikir, kalau saya punya usaha, saya punya pekerjaan, saya punya bisnis, harus bisnis itu bikin saya kaya raya. Amin. Jangan cuma berhenti, wis cukup lah, pokoknya hari ini sudah bisa buat makan, saya bersyukur. Oke, enggak apa-apa bersyukur. Tapi saudara harus punya visi yang lebih gede dari itu. Ya, saya jadi teringat orang Israel ketika mereka akan masuk ke tanah Kanaan, ada beberapa suku, saya lupa suku Gad dan suku apa itu dua. Mereka ngomong ketika mereka akan menyeberangi sungai Yeriko, mereka ngomong gini, wes kita di sini saja, karena tanah di sini sangat subur. Mereka nggak mau nyebrang sungai Yordan. Nah, Tuhan marah sama mereka. Janjinya Bapa Yahweh supaya mereka itu diberkati untuk sampai pada tanah Kanaan. Tanah perjanjian, bukan di seberang sungai Yordan. Ya, seringkali apa yang membuat mujizat Tuhan batal terjadi dalam hidup kita? Karena kita sendiri yang membatasi. Dengan ngomong apa? Wah, ya wes, ini wes aku senang bersyukur. Yes, saudara bersyukur, tapi jangan berhenti di situ. Saudara harus ngomong, terima kasih Bapak Yahweh, sekarang saya sudah pada tahap ini. Saya percaya saya akan diberkati lebih daripada ini. Amin. Kan janji Tuhan itu bukan seperti roda berputar, tapi saudara akan terus naik, gak akan turun kan? Kan gitu toh? Tapi yang bikin saudara itu stuck dan turun adalah perkataan dan keraguan-keraguan saudara. Sama seperti orang Israel. Sejak saat itu saudara, ketika mereka mulai nangis, aduh gimana nih, kok kita tuh jauh-jauh keluar dituntun dari Mesir, sekarang kita mau dimakan sama orang-orang enak. 10 orang pengintai, saudara tahu apa yang dilakukan oleh Bapak Yahweh? Sejak saat itu, Tuhan bunuh itu 10 pengintai, mati semua. Dan imbasnya apa? Generasi Yosua dan generasi Kaleb ya itu dibersihkan. Artinya apa? Setelah kejadian itu, saudara tahu, mereka itu diputer-puter di padang gurun selama 40 tahun. Mereka diputer-puter untuk apa tujuannya? Untuk membersihkan dari orang-orang yang tadi ini, yang ragu, yang takut, yang gak percaya akan penyertaan Bapak Yahweh. Tuhan biarkan mereka mati di padang gurun. Makanya diputer-puter 40 tahun. Ini yang saya ngomong. Makanya mujizat Tuhan gak terjadi dalam hidup kita. Karena saudara sendiri yang membatalkan dengan keraguan-raguan, dengan ketakutan sendiri. Ingat, kalau Bapa Yahweh yang sudah berjanji, Dia pasti akan menggenapi. Amin. Tinggal saudara berani nggak punya visi yang gede. Karena keinginan Tuhan ketika mereka keluar dari Mesir, itu bukan untuk hidup susah, tapi untuk hidup bahagia, hidup diberkati. Sama, Tuhan yang sama. Dia sedang menyertai hidup kita sampai detik ini. Tujuannya adalah untuk membuat hidup kita semakin hari semakin diberkati. Ya. Nah, saudara, itulah sebabnya meskipun semua orang di sekitar kita tidak mendukung visi kita, bukan berarti visi kita yang salah. Ya. Dan berpikir mungkin ketinggian, mungkin aku terlalu mulu-mulu. No. Tuhan kita itu dahsyat dan besar. Jadi yang Dia ingin lakukan buat kita adalah sesuatu yang pasti besar. Kalau Tuhan itu mau memberkati kita, ya saya katakan, mesti kok kita dibuat sampai melongo-melongo terheran-heran. Ya, itu wis pasti. Ya, padahal Tuhan ngomong, nah itu baru kecil nak. Kamu setia, tak kasih lebih gede dari ini. Padahal kita wih, wow.
Tapi Tuhan ngomong, itu baru kecil. Ya, baru seujung kukunya Tuhan itu. Berkat yang kau terima, padahal kita sedang, dahsyat. Sampai kita dikatakan seperti orang yang bermimpi. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu setia, tak kasih yang lebih gede. Ya, makanya saya ingatkan kembali, ayo yang setia. 3. Caleb itu punya spirit yang berbeda dari yang lain, saudara. Ya, Caleb itu punya spirit yang berbeda. Saudara bisa baca itu di Bilangan 14:24. Namun hambaku Caleb, karena dia mempunyai roh yang lain bersamanya dan dia sepenuhnya mengikuti aku, maka aku akan membawanya ke sana, ke dalam negeri yang telah dia masuki, dan keturunannya akan memilikinya. Saudara, saya kasih tahu, semenjak kita percaya kepada Bapa Yahweh, percaya kepada Tuhan Yeshua HaMashiach, dibaptis dalam nama yang benar, spiritnya beda loh sama orang Kristen lain. Saudara harus tahu, saudara sejak saat itu saudara berbeda. Saudara tidak lagi sama seperti orang-orang Kristen yang pada umumnya. Ingat itu baik-baik. Ya. Jadi sejak saat saudara percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, dibaptis, dimaterai dalam nama yang benar, sejak saat itu spiritmu itu berbeda. Yang tadinya saudara itu takut-takut, yang tadinya saudara itu penuh keraguan-raguan, harusnya diganti dengan penuh keberanian. Harusnya digantikan dengan penuh sukacita. Roh kesedihan itu pasti hilang. Kenapa? Karena spiritnya berbeda. Siapa yang percaya bahwa kita ini sudah spiritnya beda dengan orang Kristen yang lain? Nah, makanya sing mantep. Amin. Ya, karena memang saudara beda. Saudara itu dipilih. Dipilih loh. Enggak main-main loh. Jadi kalau sudah dipilih, itu mesti barangnya lebih bagus. Amin. Gitu. Kalau sesuatu yang dipilih, pasti kualitas imannya lebih bagus. Makanya saudara, ayo bangkitkan kembali diri saudara. Saudara harus percaya, saudara ini adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Bapa Yahweh, ya, untuk memiliki hidup yang penuh berkat. Tuhan pilih saudara supaya saudara itu menjadi orang-orang yang punya jaminan keselamatan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jaga supaya spiritnya itu jangan padam. Amin. Itu. Makanya saya ngomong tadi di kesaksian yang sebelumnya, kalau orang lain yang masih menyembah si A dan Y itu, mereka Tuhan izinkan bisa punya gedung yang gede, saya percaya kalau kamu setia, Tuhan bisa buat lebih gede dari mereka. Amin. Dan saudara tahu, Kehilat yang di belakang ini, yang sedang dibangun ini, saya percaya itu untuk menunjukkan supaya orang-orang Kristen di Magelang ini, mereka melihat bahwa Bapa Yahweh, Tuhannya orang Israel yang kita sembah itu lebih sugih dari Tuhannya mereka. Amin. Iya, boleh kasih tepuk tangan. Loh, saudara, ini kalau kita perhatikan, nanti kalau jadi ngomong gereja nih, bukan Kehilat ya. Orang kan tahunya gereja ya. Gereja kita ini paling gede sak Magelang loh, saudara. Ya. Kehilat kita ini, ya, dibandingkan gereja-gereja di Magelang, ini yang paling gede. Tapi bukan untuk gagah-gagahan kita, bukan. Bukan, saudara. Tapi supaya nama Yahweh, supaya orang di sana lihat, wih, kok iso yo? Iya kan? Kemarin aja beberapa waktu yang lalu, Om Alip ditanyain sama temennya, gitu. Wih,
Pak Lukas bangun gereja ya? Oh. Wah, biayanya entek piro? 30 M. Lu kok ngerti 30 M? Kok iso ngerti ya? Ya. Lantai berapa? Lantai 4. Wih, yang pertama kaget lagi dia. Terus ngomong gini, Pak Lukas sakit duit ya? Ya. Mereka kan nggak tahu kalau kita benar-benar bergantung pada Bapa Yahweh. Amin. Ya. Makanya kalau ada orang tanya, ya kita itu nggak punya sponsor tetap, saudara. Tapi benar-benar tangan Bapa Yahweh yang terus membiayai pembangunan gedung ini. Makanya kalau jadi, ya kita persembahkan buat Bapa Yahweh. Amin. Ya. Karena saya percaya Kehilat ini bukan dimiliki oleh Papi Lukas. Ya, tapi dimiliki oleh Bapa Yahweh dan kita semua. Amin. Gitu loh saudara. Jadi nggak ada tuh yang memperkaya Pak Lukas, nggak ada. Gitu ya. Jadi itu yang saudara harus ngerti bahwa spirit kita itu berbeda. Dan tentu karena berbeda, spirit kita ini lebih besar. Kalau spiritnya lebih besar berarti kuasanya lebih besar. Amin. Ya. Yang keempat. Nah, ini yang sering saya ingatkan. Ingat, perkataan kita itu punya kuasa. Perkataan kita itu punya kuasa, saudara. Ketika 10 pengintai memperkatakan hal yang buruk, maka mereka benar-benar mendapatkan yang buruk. Dengan apa? Dibunuh sendiri sama Tuhan. Langsung loh. Keesokan harinya 10 pengintai itu mati, saudara. Ngeri ya. Kenapa? Karena Tuhan itu marah. Loh, aku loh yang menyertai. Kamu bisa bikin bangsa Israel ketakutan. Makanya kalau mulut provokator, bahaya. Jangan sampai mulut kita pakai jadi provokator. Bahaya, saudara. Kalau saudara memprovokasi untuk hal yang benar, bagus. Tapi kalau saudara memprovokasi untuk hal yang tidak benar, bahaya. Bahaya, saudara. Ya. Itu yang namanya lashon hara. Dan lashon hara, konsekuensi dosanya itu lebih besar dari orang berzina. Bukan berarti terus ngomong gini, berzina berarti dosanya kecil ya. Boleh nih berzina nih. Bukan itu. Kalau berzina, dosanya hanya ditanggung 2 orang itu. Iya kan? Yang melakukan toh. Yang namanya berzina kan tidak mungkin sendirian toh. Minimal 2 orang kan gitu. Tapi kalau lashon hara, saudara provokasi, itu dosanya orang yang tadi hatinya baik jadi jahat gara-gara omongan kita. Jadi dosanya itu nyebar kayak virus. Makanya gara-gara orang Israel ngikutin perkataan 10 pengintai, generasinya Yosua dan Kaleb diberangus. Habis. Ya, 10 generasi. Di bawah generasinya Yosua dan Kaleb. Itu generasinya Yosua dan Kaleb juga dibunuh, saudara. Mati semua. Makanya Tuhan biarkan mereka ada di padang gurun selama berapa tahun? 40 tahun. Coba bayangin. Ya. Karena apa? Dengan kekhawatiran kita, itu sebenarnya melecehkan kekuatan Tuhan. Dengan ketakutan kita, itu bikin saudara meremehkan kuasa Tuhan. Ya. Kaleb ngomong, iya memang orangnya gede-gede. Memang orangnya besar-besar. Memang orangnya jago-jago berperang. Ya, tapi Kaleb ngomong, tapi kita akan makan mereka balik. Harus begitu, saudara. Amin. Ya. Saudara harus berani perkatakan terhadap masalah saudara, pergumulan saudara. Yes, memang masalahku besar. Tapi Tuhanku lebih besar dari masalahku. Amin. Kalau yang menyertai kita jauh lebih gede, masalahnya bisa teratasi enggak? Pasti teratasi. Karena yang menyertai kita itu lebih besar. Jadi tidak ada masalah yang terlalu besar untuk dapat kita lewati. Selama bersama dengan Bapa Yahweh,
Tuhan akan berikan saudara kemenangan. Amin. Karena Tuhan yang sama yang disembah oleh orang Israel, itu adalah Tuhan yang sama yang sampai detik ini kita juga sembah. Amin. Ya. Kemudian yang kelima, Kaleb melihat dengan mata iman, saudara. Kaleb melihat dengan mata iman. Tapi orang-orang itu yang 10 pengintai, mereka melihat dengan mata jasmani. Seringkali Tuhan akan mengajak kita untuk melihat masalah kita pakai mata iman. Ya. Kalau saudara itu mentok dengan pergumulan saudara, maka saat itu berhenti untuk melihat dengan mata jasmani. Tapi yang saudara lihat adalah pakai mata iman. Kesaksiannya papi, waktu masih di gereja sana, jemaatnya 8 orang. Kan gitu toh? Ceritanya gitu toh saudara ya. Tapi papi ngomong, waktu saya tutup mata, itu ada 100 orang lebih. Buka mata 8 orang. Itu namanya apa? Mata iman. Amin. Amin saudara. Yang saudara lihat masalah yang gede. Tapi ketika saudara melihat dengan mata iman, saudara harus bayangkan masalahmu yang gede itu sudah dimenangkan. Amin. Ya sama seperti Kaleb. Dia ngomong ya memang orangnya gede-gede, tapi kita akan memenangkan perang itu. Gitu. Ya. Jadi ayo kita sama-sama belajar menguatkan hati, teguhkan hati kita. Karena yang beserta kita itu jauh lebih gede. Keenam. Nah, dari peristiwa Kaleb ini, jangan sampai kesabarannya Bapak Yahweh itu habis. Karena kekhawatiran kita. Gitu. Kenapa saya bilang? Jangan sampai kita membuat kesabarannya Tuhan itu habis. Tuhan itu memang panjang sabar. Tapi Tuhan juga bisa murka. Ya kan? Tuhan sudah kasih mujizat sama kita. Wah, semangat. Besok lagi ada masalah, mengeluh lagi. Tuhan kasih mujizat. Kan Tuhan bilang, loh kan aku sudah menyertai kamu toh. Ketika Tuhan kasih lagi, Tuhan tolong kasih mujizat, orangnya baru, wah iya terima kasih aku melihat kebesaran-Mu Tuhan. Besok lagi dapat masalah, ngeroeng-roeng lagi. Ngeroeng-roeng, tahu ngeroeng-roeng? Itu kayak anak kecil yang merengek. Di mana Tuhan? Aku bingung. Ini bagaimana nih? Aduh, apa ini? Kayak anak ayam yang kehilangan induk. Ya kan? Anak ayam kehilangan induk kayak apa? Cap gitu ya. Bingung. Tuhan bilang tenang. Aku besertamu. Oh, enggak mungkin. Ini kayak gini masalah pasti berat ini, mati. Tak kasih tahu. Saudara gitu terus, sesuai Tuhan enek. Oh, karepmu. Tahu saudara maksudnya? Ya. Ingat, orang Israel itu kayak gitu loh. Pertama, Tuhan bawa mereka melihat ada di depan ada laut merah. Tuhan tunjukkan kedahsyatannya. Betul ya? Wih, orang Israel bersuka. Gitu kan? Masuk. Dan mulai apa? Tuhan antar mujizat-mujizat yang lain. Harusnya mereka itu punya kesadaran. Oh iya, Tuhan kan sudah tolong saya. Tuhan kan sudah buktikan. Dia nolong saya. Jadi kalau hari ini saya dapat masalah, mesti dia juga tetap tolong saya. Tapi orang Israel enggak demikian gitu loh. Terus begitu. Makanya Tuhan murka. Ya. Bilangan 14 ayat 36 sampai 39 ngomong gini. Demikianlah orang-orang yang telah Musa kirim untuk mengintai negeri itu, ketika mereka kembali, mereka menyebabkan seluruh umat itu bersungut-sungut kepadanya dengan membawa kabar buruk tentang negeri itu, dan orang-orang yang membawa kabar buruk tentang negeri itu mati kena tulah di hadapan Yahweh. Tuh kan yang saya ngomong tadi. Yang 10 orang itu langsung dibunuh, kena tulah sama Bapak Yahweh. Namun Yosua anak Nun dan Kaleb anak Yefune
tetap hidup dari antara orang-orang yang telah pergi untuk mengintai negeri itu. Dan Mose mengatakan kata-kata ini kepada semua Bani Israel, dan bangsa itu sangat berduka cita. Ojo nyalake Tuhan. Gitu loh. Jangan nyalakan Tuhan kalau pada satu titik Tuhan biarkan saudara. Kenapa? Karena bolak-balik saudara itu sebenarnya diberikan mujizat, saudara nggak sadar. Ya kan? Saudara bisa bangun pagi dengan nafas yang enak, itu mujizat. Itu salah satu bentuk pertolongan Tuhan buat kita. Betul ya? Itu hal yang simpel loh saudara. Harusnya setiap pagi kita makanya bersyukur, Bapak Yahweh terima kasih. Sorry. Harusnya kita bersyukur bahwa setiap pagi penyertaan Bapak Yahweh itu tidak pernah lepas. Iya kan? Makanya kenapa saudara diajar setiap pagi saudara bangun dan saudara mengucapkan Shema Yisrael untuk mengingatkan bahwa Yahweh Tuhan kita itu benar-benar Yahweh yang harus disembah. Amin. Karena hanya kepada Dia hidup kita itu dijamin, saudara. Ya, pagi hari kita harus bersyukur, mengingat kembali kebaikan Tuhan. Ya. Harus seperti itu. Yang ketujuh, Kaleb itu sabar dan setia. Banyak orang percaya gak sabar dan gak setia. Kita ini kan diajarin tentang hukum Noah. Ya kan? Banyak orang gagal praktek hukum Noah. Kenapa? Karena mereka tidak sabar dan tidak setia. Gitu. Jadi Tuhan mau saudara itu harus setia dan sabar terhadap janjinya Bapa Yahweh. Saudara tahu, ketika Yosua dan Kaleb menerima janji Tuhan di Negev, di padang gurun Negev, itu apakah terus setelah Tuhan memberikan janjinya, kemudian besok pagi mereka jalan terus nyampe ke tanah Kanaan? Enggak. Sengaja sama Tuhan dibuat muter-muter 40 tahun. Ya. 40 tahun itu bukan waktu yang pendek, saudara. Dari saya lahir sampai sekarang itu sudah 41 tahun. Ya. Jadi saya bisa bayangkan untuk menanti janji Tuhan itu dari saya, nah sekarang baru lihat. Ya. Kan gitu toh. Tapi pada saat itu Kaleb itu baru umur 40 tahun, saudara. Kaleb itu 40 tahun. Dikatakan demikian. Yosua 14 ayat 10. Dan sekarang lihatlah, Yahweh telah memelihara hidupku. Sebagaimana dia berkata, ini sudah 45 tahun sejak Yahweh mengucapkan firman itu kepada Mose, sementara orang Israel mengembara di padang belantara. Dan sekarang lihatlah, hari ini aku telah berusia 85 tahun. Sabar. Kalau saudara itu sedang ada dalam pergumulan, praktek hukum Noah ini kan ya, umpama ini praktek hukum Noah. Kalau sebulan gak dapat, jangan merasa gagal. Setahun belum dapat, setia, jangan gagal. Ingat, Kaleb berapa tahun? 45 tahun. Gak main-main saudara. Ya. Gitu. Kaleb menunggu janji Tuhan bukan hanya sebulan 2 bulan, tapi 45 tahun lamanya. Kenapa? Karena memang Tuhan mau membersihkan generasi pemberontak di padang gurun. Saudara, saya jadi ingat, ya, saya jadi sama renung. Kenapa? Kalau saudara mengalami pergumulan dan seolah-olah Tuhan belum jawab pergumulan saudara. Kenapa? Karena Tuhan sengaja mau bersihkan apa yang ada di dalam diri saudara. Yang kotor-kotor itu harus keluar dulu. Ya, saudara mau kan supaya Tuhan
memberkati, menjawab doa-doa saudara. Amin. Ya. Tapi kalau itu belum terjadi, satu hal yang saudara harus koreksi. Tuhan mau supaya di dalam diri saudara semuanya harus bersih dulu. Hati saudara harus bersih. Jangan simpan kepahitan. Jangan simpan amarah. Jangan simpan rasa ingin balas dendam. Tapi saudara harus belajar untuk apa? Untuk justru mulai berdoa untuk orang-orang yang bermasalah dengan saudara. Orang-orang yang membenci saudara. Bisa nggak keluar kata-kata kayak gitu? Bisa, tapi biasanya berat. Berat saudara. Karena saya pernah ngalamin kayak gitu. Ya saya harus ngomong. Untuk ngomong Bapak Yahweh berkati si A itu. Saya lagi mendugel sama orang itu saudara. Ya. Dan orang itu saya tahu dia benci sama saya. Tapi Tuhan ajar. Ya, dengan kita ngomong kayak gitu, hati kita tuh dibuat plong. Itu yang namanya melepas pengampunan. Nah, kalau saudara mau melihat mujizat besar terjadi di hidup saudara, makanya saudara harus dibersihkan. Amin. Seperti orang-orang Israel dibersihkan sama Tuhan. Tidak main-main, 40 tahun saudara. Ya. Jadi malam hari ini, ayo kita koreksi diri kita. Apa yang salah nih? Kok aku sudah berdoa, aku sudah melakukan hukum Loa, tapi enggak terjadi. Karena saudara mungkin masih pendam sesuatu yang orang lain enggak tahu. Tapi cuma yang tahu saudara dengan Tuhan. Makanya saudara kalau malam mulai koreksi sebelum tidur. Berdoa, Tuhan kalau ada hal yang saya lakukan saya tidak sadari, saya mohon ampun. Saya berdoa selalu begitu. Saya mohon ampun kalau hari ini mungkin saya melakukan kesalahan dan saya nggak sadar saya melakukannya. Saya mohon ampun. Tapi kalau saya ingat, Tuhan ampuni saya. Tuhan berkati orang itu. Tuhan berkati orang itu. Gitu. Karena saya percaya kalau saya melakukan itu, Tuhan selalu berkati hidup saya. Mau saudara? Mau praktek? Iya. Sabar dan setia. Nah, yang 8. Yosua 14 ayat 10 sampai 12. Dikatakan demikian. Dan sekarang lihatlah, Yahweh telah memelihara hidupku sebagaimana dia berkata, ini sudah 45 tahun sejak Yahweh mengucapkan firman itu kepada Mose, sementara orang Israel mengembara di padang belantara. Dan sekarang lihatlah, hari ini aku telah berusia 85 tahun. Namun hari ini aku sekuat seperti pada waktu Mose mengutus aku. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, baik untuk pergi keluar maupun masuk ke dalam. Maka sekarang berikanlah kepadaku gunung yang telah Yahweh katakan pada hari itu, karena engkau sendiri mendengar pada waktu itu bagaimana orang-orang enak berada di sana dan kota-kota besar yang berkubu. Jika Yahweh beserta denganku, maka aku dapat menghalau mereka seperti Yahweh telah berkata. Saudara, apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Caleb itu waktu dia sampai masuk ke dalam tanah yang dijanjikan, umurnya sudah berapa? 85 tahun. Ya kan? Kira-kira umurnya seperti Pak Harto sekarang. Betul ya Pak ya? Gitu. 11-12 ya Pak? Pak Harto 81. Oh, masih tua Caleb 4 tahun. Tapi saudara perhatikan kata-kata yang dilakukan, yang diucapkan Caleb itu apa? Sekarang aku 85 tahun, tapi kekuatanku itu sama kayak waktu aku umur 40 tahun. Banyak orang begitu masuk usia 50, 60 sudah ngomong gini, ayo Pak kita melayani Tuhan. Aja aku wis tua. Wis saya yang tua-tua kita di belakang saja. Ketone bijaksana ya. Ya kan? Saya kasih tahu. Usia
itu cuma angka. Saya selalu ngomong kepada papi saya juga, karena papi saya usianya sudah 74 tahun. Saya ngomong, Pi, usia itu cuma angka. Tapi spirit yang bikin tua dan muda itu spirit kita, saudara. Yang menentukan kita jadi tua, yang menentukan kita masih muda, itu adalah spirit kita, semangat kita. Ya kan? Makanya sobat saudara sama papi. Tanya sama papi, umurnya berapa? Ya kan? Ada yang pernah tanya umurnya sama papi? Halo? Pi sekarang umur berapa? Nak mesti jawabnya 23. Gitu. Sebenarnya berapa sih, Pi? 36. Nah, saudara nangkep enggak? Kalau papi ngomong kayak gitu, harusnya saudara nangkep. Jangan ngomong, gak tahu diri. Gitu ya. Salah. Lihat contoh gitu maksudnya. Dicontoh gitu loh. Oh iya, papi aja yang umur ngomongnya 36, saudara. Ya kan? Lah kalau papi 36, berarti saya 25, saudara. Ya kan? Artinya begini, saudara. Saudara itu harus percaya, di dalam diri saudara memang usia secara angka akan terus berjalan. Tapi kalau kita itu hidup di dalam Bapa Yahweh, Tuhan mau pakai saudara, Tuhan masih mau pakai saudara, meskipun saudara umur 100 tahun, 200 tahun, bisa hidup gak? Ya. Dan kalau Tuhan mau pakai saudara, Tuhan bisa buat meskipun usia 100, Tuhan akan dibuat, saudara akan melihat fisik saudara itu, kekuatan saudara itu seperti pada saat saudara masih 30 sampai 40 tahun. Amin. Iya. Jadi yang saya ingin sampaikan, ayo harus seperti Caleb. Iya. Saudara harus punya semangat anak muda. Amin. Ya. Kita harus punya semangat anak muda. Kenapa? Kalau saudara masih punya semangat anak muda, itu tandanya saudara berapi-api dalam melayani Tuhan. Amin. Jadi mulai hari ini, saya ngomong sama saudara, ayo semua harus punya spirit kayak Caleb. Saudara. 85 tahun tapi dia ngomong kekuatanku seperti 40 tahun. Kan orang kayak orang gak tahu diri nih. Tapi ternyata benar. Dia masih kuat mengangkat pedang. Gitu. Ketika dia minta salah satu tempat, gunung apa itu saya lupa. Ya itu, Musa ngomong, ya sudah kamu bangkit berperang. Bapak Yahweh menyertai kamu. Perang umur 85, saudara. 85 tahun. Masih bisa angkat pedang. Ya, makanya kalau papi masih umur segini, ya pasti papi jauh lebih hebat. Harusnya begitu kan? Gitu ya. Gitu. Tapi spiritnya itu yang menentukan. Kadang-kadang orang baru umur 20 tahun merasa sudah seperti umur 50 tahun. Ditanya, kamu pengen jadi apa? Aduh nggak tahu wes, saya terserah Tuhan aja. Gitu ya. Orang yang kayak gini biasanya umurnya nggak panjang. Iya. Kenapa? Nggak ada semangat dalam hidupnya. Dan itu kalau saya bicara seperti itu pengaruh sama hormon-hormon, pengaruh sama kondisi tubuh kita. Itu berpengaruh semua loh saudara. Kalau saudara hidup nggak punya semangat, mesti nanti lihat. Ya. Mesti umurnya nggak panjang. Cepat mati saudara. Ya, tapi ada sebaliknya, orang itu sakit, tapi dia semangat, nggak mati-mati saudara. Ada nggak yang gitu? Ada. Gitu ya. Tapi bukan berarti terus kita ngomong, oh ya nggak apa-apa aku penyakitan, nggak apa-apa. Salah. Ya, maksudnya itu saudara itu harus punya semangat anak muda. Amin. Ya. Ayo sekarang sama-sama kita bangkitkan kembali pekerjaan Tuhan di tempat ini lebih dahsyat dari sebelumnya. Amin. Saya tadi sudah melihat nih beberapa tadi memimpin pujian, ya kan? Waktu nyanyi, wah saya bilang bagus. Saudara sudah mulai nikmati, bisa angkat tangan, gitu kan ya. Saya ajak lebih dahsyat lagi saudara. Mau? Ya, nanti saudara lihat. Ya, ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sudah siapkan saudara kepada saudara. Amin. Asal kita itu harus dengan berapi-api melayani Tuhan, berapi-api ngikut Tuhan gitu. Karena dengan begitu saudara akan melihat penyertaan Bapa Yahweh itu semakin nyata saudara. Tapi kalau sudah lemes-lemesan, Tuhan tidak akan pakai saudara. Ya. Tuhan itu juga mau pakai orang yang punya spirit yang tinggi. Tapi kalau dia adem ayem,
Wah, enggak. Tuhan mau yang saudara harus on fire. Gitu. Ya. Yang terakhir, apa yang dapat kita pelajari? Kesetiaan Caleb itu membuat hidupnya diberkati, saudara. Kenapa? Karena Caleb itu setia bukan 50%, bukan 80%, bukan 90%, tapi 100%. Bahkan itu diakui oleh Bapak Yahweh, karena Caleb mengikuti aku dengan sepenuh hatinya. Saudara bisa baca itu. Yosua 14 ayat 7 sampai 9 mengatakan, aku seorang yang berumur 40 tahun ketika Mose hamba Yahweh itu mengutus aku dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku membawa kabar kepadanya seperti yang ada di dalam hatiku. Namun saudara-saudaraku yang pergi bersamaku membuat tawar hati bangsa ini, sedangkan aku dengan segenap hati mengikuti Yahweh Elohimku. Maaf. Lalu Mose bersumpah pada hari itu dengan berkata, sesungguhnya tanah yang di atasnya kakimu telah menginjak itu akan menjadi warisan bagimu dan bagi keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah sepenuh hati mengikuti Yahweh Elohimku. Jadi saudara, ya, salah satu hal yang membuat Tuhan tidak akan tahan untuk memberkati kita kalau kita itu setia 100%. Amin. Gitu. Jadi malam hari ini saya tidak akan perpanjang firman Tuhan, tapi biarlah kita belajar dari kehidupan seorang Caleb. Kalau ikut Tuhan itu jangan separuh-separuh. Jangan karena temanku ada di sini, ya sudah aku ikut ibadah di sini. Karena saudaraku ada di sini, karena mamaku di sini, karena papaku di sini, ya sudah aku di sini. No, tapi saudara harus punya pengertian yang benar. Saudara harus punya kesetiaan yang sungguh-sungguh kepada Bapak Yahweh. Dan percayalah, Bapak Yahweh terus memberkati kita semua. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, malam hari ini selesai sudah renungan firman-Mu Bapak. Kami berdoa, Tuhan Engkau terus memberikan api untuk jemaat-Mu di tempat ini Bapak, sehingga kami bisa merasakan Tuhan kehadiran-Mu benar-benar nyata dalam hidup kami. Dan kami berdoa untuk mereka semua ya Bapak, saat ini Tuhan sertai hidup mereka, sehingga mereka terus diberkati, ada di dalam berkat-berkat-Mu Tuhan. Mereka ada di dalam penyertaan-Mu, sehingga mereka melihat bahwa Engkau benar-benar menuntun mereka. Dan sebab kami percaya Tuhan, Engkau membawa kami bukan untuk menjadi orang yang miskin, tapi Engkau membawa kami untuk masuk dalam tanah perjanjian, kehidupan yang penuh dengan berkat yang dari Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh, oleh sebab itu kami terima firman-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan, mulai saat ini hidup kami penuh dengan penyertaan Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita berkata amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Pengumuman. Oh ya, kita akan melihat pengumuman saudara. Ada pengumuman? Oke. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah perayaan Purim yang dilaksanakan pada hari Senin 6 Maret 2023 pukul 6 sore di Kehilat dengan tema Sukacita Surga. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan. Sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa, beri kesehatan, damai sejahtera, sukacita dan berkat yang melimpah. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Amen. Kan yehi ratsa. Yair Yahweh panau eleka,
위훈에가 Amen. Kan Yehi Rotsa. 예사야 왜 빠나오 엘레카 와야셴 레카 샬롬. Amen. Kan Yehi Rotsa. Baruk atapaer o faruk atapesareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amen. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka shekar alape kau esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua hamasya waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yevaleka, we Yismereka, Yevaleka. Yair Yahweh, Anaweleka, we Godeka. Yevaleka, we Yismereka, Yevaleka. Yahweh, Panaweleka, Regodeka. We Asembleka. Shalom, shalom. Amin. We Asembleka. Shalom, shalom. Yevaleka, we Yismereka, Yevaleka. Amin. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil nama-Mu, Yahweh Tuhan. Segala kemuliaan hanya
menjadi bahagia, agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangannya. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu Yahweh. Tuhan, segala kemuliaan hanya hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu Yahweh. Tuhan, segala kemuliaan hanya hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu Yahweh. Tuhan, segala kemuliaan hanya dikala ku berdoa teringat kamu, jauh mata memandang juga ada kamu, karena besar kasih-Nya kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Dikala ku berdoa teringat kamu, jauh mata memandang juga ada kamu, karena besar kasih-Nya kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah bertemu lagi. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah untuk bertemu lagi.